Nama saya adalah Soekarno. Lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 dengan nama Kusno. Saya adalah anak dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Karena sering sakit, saya mengganti nama menjadi Soekarno saat berumur 11 tahun. Nama itu diambil dari seorang tokoh dalam kisah Baratayuda. Saya adalah seorang anak yang cerdas dan berbakat. Saya belajar di HIS, HBS, dan THS di Bandung. Di sana, saya bertemu dengan tokoh-tokoh penting seperti Cipto Mangunkusumo, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lain-lain. Saya juga mulai tertarik dengan gerakan nasionalisme dan anti-kolonialisme. Pada tahun 1927, saya mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, bersama teman-teman. Partai ini bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Saya menjadi pemimpin dan juru bicara partai ini. Saya sering menyampaikan pidato-pidato yang menggugah semangat rakyat Indonesia. Namun, perjuangan saya tidak mudah. Saya sering ditangkap, diadili, dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Saya pernah diasingkan ke Flores, Bengkulu, dan Ende. Di sana, saya tetap berkomunikasi dengan para pejuang kemerdekaan lainnya. Saya juga menikah dengan beberapa wanita, antara lain Inggit Garnasi, Fatmawati, Hartini, Ratna Sari Dewi, dan lain-lain. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, saya bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Saya menjadi presiden pertama Republik Indonesia dan Hatta menjadi wakil presiden. Sebagai presiden, saya menghadapi berbagai tantangan dan konflik. Saya harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer Belanda dan pemberontakan separatis di beberapa daerah. Saya juga harus mengatasi masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya di dalam negeri. Saya mengembangkan konsep Nasakom, nasionalis agama komunis, demokrasi terpimpin, Manipol Usdek, Manifesto Politiku D 1945, sosialisme, ekonomi terpimpin Indonesia sentris kepribadian Indonesia, Trisakti, berdaulat politik berdiri sendiri ekonomi berkepribadian budaya, dan Ganyang Malaysia. Saya juga menjadi tokoh penting dalam konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1955. Saya mendukung perjuangan rakyat Vietnam, Palestina, Aljazair, dan negara-negara yang masih dijajah. Namun, pada tahun 1965 hingga 1966, terjadi peristiwa yang mengguncang Indonesia. Sebuah gerakan yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S, PKI melakukan percobaan kudeta dengan membunuh 6 jenderal Angkatan Darat. Saya dituduh terlibat dalam gerakan ini oleh sebagian kalangan militer dan politik. Soeharto, yang saat itu menjadi Panglima Angkatan Darat, mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dengan mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966, Super Semar. Soeharto kemudian membubarkan PKI dan menangkap, menyiksa, dan membunuh jutaan orang yang diduga simpatisan PKI. Saya menjadi presiden tanpa kekuasaan. Saya dilarang keluar rumah dan dikawal ketat oleh militer. Saya juga ditekan untuk menyerahkan jabatan kepada Soeharto. Pada tahun 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, menolak pertanggungjawaban saya dan memberhentikan dari jabatan presiden. Soeharto menjadi presiden definitif Republik Indonesia. Saya meninggal dunia pada 21 Juni 1970 di Jakarta karena sakit ginjal. Saya dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, dengan upacara militer yang sederhana. Namun, jutaan rakyat Indonesia tetap menghormati dan mengenang jasa-jasanya sebagai proklamator dan bapak bangsa.